Gias terbesar sepanjang masa. Gias Apa 2026. besarnya? Orang besarnya sama. Ini kan kita di ICE. Ya. Tahun lalu cuma 40-an merek mobil. Sekarang 50 merek mobil. 50? Merek kendaraan ya. Merek kendaraan yang ada Termasuk motor. termasuk motor. Mobilnya sama berapa? bis. Mobilnya di bawah 50, tapi tetap 40-an. Kalau tahun lalu tuh kayak 30-an karena 40-an tuh termasuk yang lain. Jadi Pertumbuhan. ini banyak sekali, ini merek terbanyak yang pernah ikut di Gias dan seperti biasa kami akan memilih mobil-mobil paling favorit dari tiap booth. Untuk ngelihat mana yang tidak favorit itu bukan di video ini, itu ada di channel Om Mobi. Jadi pastikan nonton dua-duanya dan karena ini merek mobilnya banyak banget jadi kita nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung di booth pertama untuk kita menentukan kendaraan yang paling kita suka dan seperti biasa pilihannya Om Mobi biasanya aneh-aneh. Nah makanya nonton sampai habis, nggak aneh. Lagi pula, ini kita wajib memilih ya manapun. Jadi mana yang kita suka nih opini kita masing-masing. Yang tidak suka dalam satu booth ini harus dipilih juga. Itu opini masing-masing. Syaratnya Apa? mobilnya sudah dijual atau sudah bisa dipesan? Ya sudah bisa dipesan, boleh belum ada harganya nggak apa-apa. Yang penting sudah bisa dipesan. Oke, kita pindah ke booth pertama. Kita mulai dari hall 10 dulu. 1, 2, 3. Mitsubishi. Aduh, Mitsubishi senang sekali. Mereka baru keluar mobil baru. Yes, jadi sekarang kita akan langsung pilih mobil favorit di booth Mitsubishi. Ini lengkap, ada Expander, ada Destinator, ada Pajero Sport, dan sudah jelas mobil yang saya suka adalah ini. Enggak, kalau milih itu yang susah dikit nah pasti kegampangan. Ya, memang ini gampang sekali memilih mobil yang paling suka di Mitsubishi. Kenapa? Karena akhirnya Mitsubishi memasukkan hybrid ke Indonesia, kemudian mereduksi harga dari X-Force dan membuat mobil ini jadi lebih nyaman. Itu bukti Mitsubishi itu mendengarkan konsumen. Ayo pilih apa? Nih ya, mobil ini tuh nggak sepraktis Destinator. Iya. Kalau masalah ganteng juga, kalau mobil ini milih gantengan Destinator. Betul. Lebih lega. Iya. Terus? Tapi emang kami milih ini juga kenapa? Sama. X-Force Om, ini hybrid tech. Akhirnya Mitsubishi itu bisa ada inovasi lagi gitu loh. Oke. Yuk pindah. Kita loncat. Iya memang loncat. Cuma nyari posisi yang enak Kita nanti ke booth biar nggak roboh. berikutnya. 1, 2, 3. Ya. BYD, Build Your Dreams. Build Your Dreams. Ini mobil perusahaan Cina mobil listrik yang paling ngetop. Yes, dan yang skalanya mungkin di Indonesia juga paling besar ya paling sekarang. besar. Ya? Mereka megang pasar mobil listrik paling besar. Ya. Nah, kita akan memilih mobil yang kami paling favorit di Gias 2026 ini. Mobil favorit saya adalah gue duluan. Oke. Mobil favorit kami M6 DM. Udah ketebak. M6 BYD akhirnya dari semua line up listrik tahu-tahu ada yang plug-in hybrid dan nggak main-main plug-in hybridnya di mobil yang paling lakunya dia. Terus harganya terjangkau sekali. Oke, kalau saya di booth BYD ini yang saya paling favorit adalah BYD M6 DM. Ini pertama kalinya BYD itu bawa teknologi hybrid dan ini adalah pembuka jalan untuk produk PHEV lainnya dari BYD. Jadi mobil ini pegang peranan yang penting. 1, 2, 3. Wuling. Ini yang pionirnya mobil Cina modern di Indonesia. Oh ya, mobil yang paling kami sukai di booth Wuling di Gias 2026 definitely adalah Axion. Bukan karena ada Jota Slimnya ya, tapi apa? Emang bentuknya selera? Bentuknya biasa aja. Tapi dia kan satu basis sama Darion. Sama. Tapi dia sifatnya SUV. Lebih fleksibel. Dia ada pilihan PHEV atau EV. Iya. Dan ini yang paling mature menurut saya dibandingkan mendingan Darion ada pintu gesernya. Ya tapi Darion MPV, ini SUV lebih cocok buat Indonesia. Mobil apa? Oke. Aira EV. Oke. Ini karena Wuling itu udah lama, Iya. Dia tuh sejak Cloud sampai ke Axion Darion. Ya. Itu kejauhan. Tapi dia yakin ngapa-ngapain. Harusnya ada nyelip ini. Oke. 1, 2, 3. OJ. Omoda Jayco ya. Omoda Jayco itu jadiin satu, Omoda dan Jayco. Tadinya itu sub-brand yang berbeda, sekarang itu dijadiin satu. Tapi sub-brand sendiri-sendiri kalau jadi mobil tapi. Nggak tahu ini strategi apa bukan. Yang jelas ketika Omoda dan Jayco disatukan, dia langsung memecahkan rekor sebagai mobil
yang mencatat penjualan tertinggi dalam 3 tahun pertama kelahirannya. Oh, oke. Ketika digabung. Ketika digabung. Iya. Sekarang kita pilih mana mobil yang paling kami suka sini. Udah lama sebenarnya mobil ini ada, tapi mobil ini baru saja dapat teknologi canggih, yaitu parkir sendiri J7 SHSP. Ya udah, kalau saya mobil yang saya paling suka di booth Omoda J-Q ini, J-Q J7 SHS dengan SIVP, Super Intelligent Om, ini Valet cuma beda parkirnya doang. Tapi ini bukan cuma bisa parkir, Om, bisa cari parkir. Emang nggak mampu bayar valet? Time is money. Luar biasa. OJ memasukkan ini dan kayaknya ini bakal merambah ke produk Pasti, Cherry Group lainnya. Dan brand lain. Ya brand lain Cherry Group. Enggak. Oh, brand lain pasti punya akan ini, ikut gini juga. Dan ini udah 40 lebih tempat di mapping pada saat dan dia sini. lanjut tuh katanya sampai akhir tahun tuh 60. Ada 60 tempat mall dan perkantoran. Keren banget. Luar biasa, Bisa begitu. nggak sabar buat nyoba nanti di parkiran mall bener, Iya. karena di parkiran ICE berfungsi dengan sangat baik. Secara mobil J7 bukan pilihan kami. Ya, tapi secara teknologi. Yes. Oke, pindah 1, 2, 3. Suzuki. Suzuki. Ya, jadi ini ada produk baru mereka, XL7 Hybrid New Alpha. Ini hybrid beneran, Om? Mild hybrid. Kok tulisannya biasanya nulisnya smart hybrid. Ya, tapi ya gitulah. Ya. Nah, sekarang kita akan memilih mobil paling favorit dari booth Suzuki. Tetap di hati ya. Om, udah Ini- punya. Ini kendaraan kuno, bahkan ini udah dari 2019 ya kalau nggak salah ya. Iya. Tapi Kita masih bikin Jimny Challenge 1, Jimny Challenge 2, road party. ini adalah mungkin satu-satunya produk Suzuki yang tidak tersaingi dengan produk Cina. Oke, Om. Jadi ini kan Om punya ini. Punya. Nggak akan jual berarti kan? Ya nggak tahu jual apa nggak, tapi ini tetap masih favorit. Tapi ya sekarang belum ada niat dijual. Oh iya. Tapi iya. never say never. Never say never. Oke. Nah, gue sekarang milih ini. Ya, Nih ya. Dulu pernah nih, tahun lalu kalau nggak salah kami milih ini untuk tidak favorit. Oke. Nah, sekarang pikir-pikir, ini kalau Suzuki bisa bikin ini lagi, dia bisa bikin produk lainnya lagi kalau dia mau. Oke, kita pindah booth berikutnya. 1, 2. Lepas. bebas, lepas. Iya, kita masih milih mana yang kita sukai di sini. Oke. Cuma ada 2 mobil pilihannya, Lepas L8 dan Lepas E4. Jadi mobil favorit Tomobi adalah yang Lepas L8. L8 bisa masuk banjir segini loh, Iya. sepaha. Ya kayaknya nggak perlu banyak perdebatan dibandingkan E4. Memang L8 ini produk yang lebih superior dan lebih tepat buat berjalan Ya, jauh gitu ya. Jadi masih L8 ini yang menjadi favorit kamu. yes. 1, 2, 3. iCar. iCar cuma ada 2, satu V23, satu V27. Itu udah bisa pesan? Udah bisa pesan. Walaupun saya baru beli iCar V23 dan saya sangat suka mobilnya, tapi kalau di antara 2 ini jelas saya harus pilih V27 REEV. Lebih besar, lebih ganteng, lebih lengkap, dan dia menggunakan teknologi REEV, Range Extender. Ya sama pilihannya ini juga. Ya udah. Nah, V23 udah punya dan ini mobil enak sekali. Iya. Bayangin kita udah punya V23 dan pesen nggak? Enggak. Emang yang pesan warna apa? Nanti kita lihat, nanti ditiru sama mobil. Enggak mau pesan kok. 1, 2, 3. Cherry. Yes. Mana yang paling kami suka? Cherry baru saja meluncurkan Cherry Q. Ya, jadi kalau misalnya Anda bertanya, kenapa mobil listrik sekarang harganya makin lama makin murah? Cherry salah satu biang keroknya. Iya, bos seru banting-bantingan harga. Cherry Group ya, Cherry Group ya. Iya, BYD juga sih sebenarnya. Iya, Cherry dan BYD ini yang membuat harga semakin Iya. menurun. Nah, di Cherry ini Yang ada... paling suka, gue duluan. Oke. Yang paling kami suka di Cherry ini adalah entry levelnya Cherry, tapi ya akhirnya ada non SUV dan lucu, harganya sangat menarik. Harganya 200-an. Udah nyoba enak kan? Enak, lega banget. Ininya lebih sama J5 sensitivity-nya udah lebih Iya, meter. ini jauh lebih halus daripada J5. Ininya apa? Naiknya dan harganya memang yang paling... Harganya seru banget. Terus. Itu dia. Kok bisa-bisanya? Sedap, duh. Ini sampai Rolls Royce aja enggak. Iya. Padahal bisa dipasangin tapi enggak. Oke, jadi Om Mobi adalah pilih Cherry Q. Dan sama pilihan saya Cherry Q. Revi cengar-cengir karena dia baru pesan 1. Keren banget, Revi.
Cengar-cengir, dia lebih cengar-cengir lagi dengan harganya. Ini mobil untuk harganya benar-benar luar Menarik biasa. sekali. Ya. Dan kita sekarang ke booth berikutnya. Oke. Teleport dong, capek. 1, 2, 3. Daihatsu sahabatku. Nah, ini baru benar. Daihatsu sahabatku. Yes, dan mereka di sini tampil lebih atraktif dari biasanya. Kenapa? Dari dulu Daihatsu itu selalu booth-nya keren dengan penjaga-penjaga yang keren juga. Tapi masalahnya selalu tidak ada produk baru. Yes, dan di sini juga tidak ada produk baru, hanya ada produk modifikasi. Nah, ini termasuk salah satunya nih yang kelihatannya terinspirasi dari Datsun Go Beyond, The Champion ya. Tak apa-apa terinspirasi dari Datsun Go Beyond. Kelihatannya Enggak, terinspirasi dari situ. Nggak usah nyambungin cocok logi. Dibikin kayak mobil konsep ya, tapi ya ini smart hybridnya benar-benar hybrid. Nggak gini. Ini kan Rocky kan? Ya, Rocky kan? Rocky itu hybrid beneran. Gini, Rocky itu hybridnya malah sebenarnya spesial ini. Cuma Iya. kita nggak pernah tahu. Iya. Kita nggak pernah Karena dijelaskan. komunikasinya nggak pernah. Jelas ke kita nggak pernah pinjemin ini nih. Iya. Ya kan, kita nggak tahu rasanya kayak gimana. Ini adalah hybrid yang sama kayak e-Power. Iya, jadi dia hanya sebagai genset Hanya mesinnya. sebagai genset, teknologinya canggih berarti. Ini adalah mobil listrik yang pakai genset. Jadi kalau saya disuruh pilih mobil paling favorit di Daihatsu adalah memang yang Rocky Hybrid ya, bukan yang ini ya, Rocky Hybrid yang ada di sana agak Kenapa kejauhan. katanya terinspirasi Datsun loh? Karena satu, dia teknologinya bagus, dia underrated lah tuh mobil ya. Kemudian ini juga modifikasinya, warna-warna kuningnya mengingatkan saya ke Datsun Go Beyond The Champion ya, jadi yang mengalahkan Datsunnya Omobi. Kerenan Datsun gua kemana-mana. Ya, pokoknya Rocky Hybrid. Omobi apa? Mobilnya mobil lama semua. Ya udah pilih apa? Mobilnya mobil lama. Ini Itu ada apa sih ini ada K-Open. K-Open. Cuma kan nggak dijual, cuma dipamerin. Iya. Ini kan Rocky Hybrid kan? Iya. Ya udah. Nggak, tapi masa nggak buat? Kenapa jadi sama terus? Ya. Ini kita nggak tahu mobil ini, ya. Tapi teknologinya bagus. Nggak tahu kenapa. Kenapa ya? Iya nggak tahu. Padahal ini sebenarnya bisa jadi backbone-nya nih. Bisa jadi backbone-nya. Mahal kali. 300 ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Ya ini kalau memang itu nawarnya Kicks e-Power. Iya. Iya kan? Nggak tahu kenapa nggak disebarluaskan secara masif. Iya, kayak diem-diem aja jual produk. 1, 2, 3. Geely. Geely juga zaman dulu udah pernah masuk ke Indonesia tahun 2000-an awal dengan ya produk khas Cina pada saat itu, dan sekarang sudah berevolusi jauh kalau dulu lebih tuh, baik. aduh deh pokoknya dulu. Itu kalau dulu cuma alternatif, orang nggak mampu beli mobil Jepang, udah cuma bisa beli mobil Cina, nggak peduli kualitas. Tapi sekarang Geely sudah berubah jauh, produknya luar biasa, keren-kerennya. Tapi sekarang kita tetap harus memilih satu saja mobil yang kita suka. Dan ini by the way, Geely ini ada Geely dan Zeekr ya. Ada Zeekr, dia jadi satu booth. Nah, Zeekr itu adalah merek mewahnya dari Geely kan. Sebenarnya begitu jadinya kan. Zeekr tadi itu merek sendiri pure. Nah, sekarang digabung begini. Nah, dari semua produk Geely yang ada di sini, Omobi dulu yang milih. Kami paling suka adalah Geely EX2. Nggak mesti yang modifikasi. Ini yang paling entry levelnya, Om. Oh, entry levelnya. Tapi ini suspensinya enak. Enak memang. Ya, kelegaannya bagus. Tapi nggak lebih value for money dibandingkan Cherry Q misalnya. Memang betul. Cuma kan gini, lu kalau memilih mobil di kelas yang sama, pasti ada tingkatannya juga dari harga sampai rasa gitu loh. Nah, ini enak. Oke. Kalau saya di booth Geely Zeekr ini, yang saya paling pilih adalah, ini udah boleh dipilih belum ya? Zeekr 7X. Ini adalah favorit saya karena ini benar-benar futuristis. Lihat sampai logonya aja illuminated, lampunya matrix gitu ya. Ini bagus, Nggak tahu harganya berapa. Nggak tahu harganya berapa, kita nggak bisa menilai benar-benar jadinya. Iya, tapi ya ini yang saya paling suka. Tapi kalau mau dibawa pulang sekarang, itu kan nggak harus dibawa pulang. Pre-book udah boleh kita pilih. Iya sih. Yang penting itu setir kanan, artinya udah valid nih. Kelihatan ya beda selera pilihan. Bukan gitu. Tadi kan katanya apa? Kirain belum bisa dipesan. Oke, pindah. 1, 2, 3. VinFast, mobil Vietnam. Mobil Vietnam luar biasa, tetangga kita Vietnam. Ya bikin mobil
Tapi memang ada satu masalahnya VinFast ini. VinFast ini punya banyak produk sekaligus, jadi terlalu banyak sampai kita tuh susah untuk keep up-nya gitu. Iya, bingung. Jadi Di ini masing-masing. kapan dan Yang paling menonjol paling VF3. iya, kadang Iya. suka namanya berubah. Iya. Jadi kita bingung ini mobil yang mana. Tapi di tengah kebingungan kita akan pilih mobil yang paling favorit. Dan kalau buat saya, di VinFast, walaupun mereka baru mengeluarkan ini ada VF MPV7, ada Limo Green, Herio Green. Tapi tetap kalau buat saya pilih dari VinFast adalah ini. VinFast VF7. Hah? Ini bentuknya yang paling radikal di antara VinFast lainnya. Oke. Dan saya nggak perlu MPV, ini tenaganya besar dan asik buat disetir sendiri. Ya Om, tapi ini nggak tahu, kami belum pernah nyobain ini. Iya. Tapi yang udah kami coba adalah VF3, VF6. VF6 ya. Oke. Waktu itu ke Garut. Ya. Ini mobil asik loh. Iya. Ya, dan kata tim kami yang udah nyoba itu, asikan ini. Oh iya. Asikan ini, lebih gesit, tenaganya Iya juga pasti keren. lebih gesit. Ini tuh lebih elegan kayak mobil yang gede, premium, dan ini bentuknya tuh mirip-mirip EV6. Mirip-mirip VF6. Kia EV6 ya. Iya, mirip banget. Kalau kami milih ini. Ini mobil bentuknya keren sekali sampai sekarang. Iya, Iya. Sayangnya teknologi listriknya masih kuno. kuno. Dan ada banyak sejumlah masalah yang disangka orang masalah, bunyi-bunyi ternyata itu karakternya. Om, punya gua nggak bunyi kayak lo. Om. Punya gue udah laku. Siapa yang beli? Kasihan. Temen gue, dia yang minta. Gampang loh ngejualnya ternyata. Punya gua nggak ada bunyi-bunyi begitu. Punya gue juga surprisingly bunyinya cuma kalau lagi mundur. Gua nggak ada sama sekali. Gue ada. Bagus. Oh artinya ada beda-beda ya. Beda-beda. Nah itu dia. Sebenarnya ini mobil dengan desain keren, enak buat setir sendiri, tapi belum Kenapa paripurna orang gitu itu beli loh. punya gua? Apa? Orang itu beli punya gua. Dia lebih percaya mobil yang pernah gue pakai dibanding gue Enggak, pakai. tapi punya gua nggak ada bunyi-bunyi begitu. Ya dia nggak percaya malunya aja. Yuk, 1, 2, 3. Mobil. Jetour, mobil yang paling kita suka di sini. Sebenarnya ini Chery Holding Group juga ya. Dia Oh, posisinya ya? tuh sejajar dengan Chery. Di Cina mereka bersaudara dengan Chery, tapi di sini dengan perusahaan yang berbeda. Berusaha beda, manajemen semuanya beda jauh. Tapi dari spek teknisnya banyak miripnya juga sama Chery. Kayaknya mereka secara teknologi sharing deh. Sharing ya pasti. Secara teknologi sharing, tapi secara perusahaan berbeda. Secara perusahaan berbeda di Indonesia. Ah. Nah, dari semua Jetour yang ada di sini ada T1, ada T2, ada X70 Plus. Oke. Mana Sekarang yang mobil duluan. mobil paling favorit? Oke. Jetour T2 IDM. Kenapa? Nah, Jetour T2 udah nyobain, enak. Oke. Oke. Dalamnya juga enak, Ya, penampilannya ganteng. Tapi problemnya ada di drivetrain-nya. betul. Ya. Betul. Gearbox-nya nggak enak. Ya Sama itulah. agak boros ya. Agak boros, tapi borosnya nggak terlalu ini Ya, lah. cuman emang transmisinya tuh nggak Transmisinya begitu natural lah Iya. menyalurkan ini ya. Kayak yang tadi Iya. dual clutch yang tadi rasanya. Jadi setelah dia keluarin yang DM, plug-in hybrid, ini jadi menyempurnakan mobilnya. Ya, sebenarnya saya juga suka dengan bentuknya Jetour T1 ini ya. Tapi memang T2 itu udah punya wibawa sendiri sejak pertama kali keluar, apalagi dengan warna Dove. Dan dia all-wheel drive. Tapi All-wheel Om, drive. Hah? yang IDM Hmm? itu tidak all-wheel drive, Front wheel ya? front wheel. Sayang sekali. Ya, tapi tetap mobil. Jadi itu yang membuat saya bingung gitu loh. Yang yang Iya. internal combustionnya all wheel drive, yang hybridnya bukan all wheel drive. Sayang Kayaknya sekali ya. sayang gitu kalau mobil ini nggak all wheel drive Sayang gitu kan. sekali. Jadi ya dengan berat hati, walaupun ini teknologi IDM ini akan membuat mobil ini dikendarai lebih enak, tapi akhirnya saya harus memilih T2 yang sesuai dengan marwahnya. T2 yang gearboxnya dari tadi kita omongin, Tapi yang internal combustion, ya oke lah memang penyaluran tenaganya nggak begitu natural, tapi ya ini proper all wheel drive. aduh sayang sekali. Ya, Tapi itu tetap Om, pilihan. kita pakai mobil dalam kota. Iya tetap aja kayaknya akan Kayaknya lebih seru. Iya. dari bentuknya masa nggak all wheel drive gitu Yes. kan? 1, 2, 3. Wow. Ini bukan kita ada break atau komersial atau apa. Ini lanjut kita ke booth berikutnya. Ini booth Lexus. Dan yang kami paling favoritkan di Lexus adalah lounge-nya. Lounge-nya udah sama Om, kalau itu, tapi Ini lounge. Ini Oke. loh. Makanan-makanannya pun ya
bukan untuk makan siang begitu-gitu. Ini semuanya tuh dipikirin dari detail-detailnya. Sampai filosofi dari makanannya. Betul, filosofi Baunya ini ada 3 aroma berbeda. Di depan itu aroma kayu, habis itu aroma ember vanilla, di dalam sini aroma Setelah lemongrass. matang nih jadi lemongrass. Ampun. Kualitasnya, Ampun. art-artnya. Ini melambangkan Sayap. melambangkan freedom of innovation dari Lexus, tapi dilakukan dengan cara yang smooth. Oh, smooth. Oke. Wah, ini next level bener launch-nya. Tapi ya udah, sekarang kita harus ke produknya. Mobilnya. Makanya ini satu-satunya merek yang kita openingnya di launch ya. Iya. Di sini juga ada sensory concierge room. Ini ada Lexus IS lagi dipamerin di sini karena pamerin bentuknya. Mereka udah mikirin lampunya, pencahayaannya bagaimana Untuk memberikan bentuk lekuk yang terbaik. Iya. Nah, di sini baunya ember vanilla. Iya. Nah, begitu masuk ke area depan, Keluar ke area baunya depan. cedarwood. Dan Dari ini adalah kayu-kayu ini. alat tenun, karena sebelum Toyota itu bikin Toyota, dia bikin mesin tenun. Ya. Oke, sekarang kita back to business. Mobil yang paling kami favoritkan di Gias 2026. Nah. Oke. siapa Sebenarnya duluan? saya duluan. Alah. Sebenarnya ada satu mobil yang saya cari di sini tapi ternyata tidak ada, Apa? yaitu Lexus LX 700h. LX 700h kayaknya barangnya habis mulu deh. Barangnya habis terus dan ternyata sangat sedikit ininya Itu ada reviewnya di channel Motomobi kalau mau Iya. nonton. Ya. Komplit. Dan akhirnya untuk Lexus yang saya paling favoritkan di booth Lexus adalah Lexus ES terbaru. Om, All new Lexus ES. Mentang-mentang dulu punya IS, Iya, milihnya IS terbaru. Ini sekarang dia pertama kalinya ada hybrid dan ada elektrik. Mm-mm. Ini adalah perubahan paling radikal dari IS yang pernah ada. Platformnya sama? Ini sama itu? Beda. Enggak, yang elektrik sama yang Iya. yang hybrid Iya, sama? iya. Tapi mereka dari awal sudah tahu bahwa akan jadi hybrid dan akan jadi Iya, EV. jadi mereka mendesain platform untuk dua penggerak. Iya. Nah, kemudian harganya sebelumnya diperkirakan harganya itu normalnya di 1,4 sampai 1,5 karena yang sebelumnya itu 1,2 kan dengan berbagai perubahan Iya. mungkinnya 1,4 lah yang hybrid. Ternyata tidak, yang hybridnya juga mulai dari 1,2 mirip dengan harga sebelumnya. Menarik sekali loh. Menarik Ya, sekali. Jadi coba ini adalah mobil yang paling saya yang suka. mana? Yang kebetulan kalau saya harus pilih tetap pilih yang hybrid. Oke, kalau kami pilihannya sama tapi bukan yang hybrid, yang EV. Kenapa? Sedan EV jarang, langka. Iya ya, cuma Nah, ada SUV BYD Seal. mulu. Iya, pilihannya betul. dikit. BYD Seal, BMW i5, Nah, palingnya i7 Dan ini ya. Lexus. Cuma dua mobil ini punya kelemahan. Apa tuh? Power. Powernya Powernya biasa nggak saja. spektakuler. Powernya biasa. Biasa-biasa Karena memang aja. Lexus itu untuk Untuk gliding. Ya. comfort, dapat Dan ini luxury. adalah flagship sedannya Lexus sekarang. Karena Oh, LS udah LS nggak ada? Udah nggak ada. LS Nggak ada itu- produksi lagi. LS. Aduh, LS. Wah, LS-nya mobil jadi makin mahal tuh. Enggak, hancur semua harganya, hancur. Oke, Ya, 1, 2, 3. Toyota. moving forward. Emang ada yang reversing? Nggak tahu, pokoknya dulu moving forward. Sekarang? Sekarang go beyond. Abis itu go beyond. Go Beyond, iya. Anyway, kita milih mobil yang paling kami pilih. Disukai. Sekarang giliran Om Mobi. Oke, sebenarnya kami ingin milih Land Mobil Cruiser bapak-bapak. hybrid EV. Oke, Itu kenceng banget, oke. torsi gede banget. Ya. Nah, cuma itu tuh obvious ya. Ya. Kami ingin memilih sini yang harganya masuk akal, dapat Udah fungsi yang ketebak. luar biasa. Ini Hilux. Hilux. Ya, mesin 1 GD, oke, biasa aja Mesinnya nggak ada pengembangan. Ini dipakainya enak, harganya nggak nyampe 600 juta. Saya paling suka ini. Sebenarnya bukan yang GR ya, sebenarnya lebih suka yang Bapak-bapak VX. banget. Karena gimana? Ini tetap pure Bapak-bapak pure banget. Land Cruiser. Cruiser. Mm-mm. Dan dia spesifikasinya jadi sama persis dengan LX 700h. 3500 cc, twin turbo, hybrid Mm-mm. ya. Tapi dengan harga jauh di bawah LX 700h. Bapak-bapak banget. Tapi ini masih pure
Land Cruiser. Mungkin saya nggak beli, tapi ini yang saya paling suka di sini. Paling suka ini udah Land Cruiser pure, teknologinya maju lagi. Iya, mobil enak. Iya, iya kan. Mobil bener. Itu saya mungkin beli. Tapi ini tuh harganya. Tapi itu tetap ya, walaupun itu namanya Land Cruiser, buat saya namanya bener Land Cruiser, tapi secara mobil nggak dari itu situ. bukan Land Cruiser gitu loh. Karena gini, yang 70 itu Land Cruiser juga Bundera. Iya. Iya kan? Nah, ada kan sekarang yang 70 dijual dalam kondisi baru kan harga 2 miliar. Iya. Itu Land Cruiser. Lebih. Iya, 2 miliar lebih, 2 miliaran. Yang IU yang jual kan? Iya. Nggak Nah, ada itu. di sini jual. Itu pure breed. Land Cruiser Iya. tuh sakral buat Toyota. Dan ini tuh 75 tahun mereka udah. Ya, ini emang Nah, itu tuh Land Cruiser Light yang itu. light cruiser. Ya. Tapi ini spek sama Lexus. Bapak-bapak banget. 1, 2, 3. Honda. Fanboy-nya nih. The power of dreams. Fanboy Honda di sini. Fanboy sih. Iyalah. Oke, ada sejumlah produk Honda di sini. Dan ada yang menarik, Type R udah nggak ada lagi. Type R udah dijual belum? Dengar ya, tapi coba konfirmasi kalau mungkin Anda kerja di Honda atau di dealer Honda. Dengar udah discontinue di Indonesia. Wah, udah dijual belum mobilnya? Belum, masih ada. Mau dijual apa enggak? Jual tapi mahal. Murah tuh, tinggal DM langsung aja. Kok murah? Ya udah nggak bisa beli lagi di dealer. Dimahalin jadi, goreng nih? Enggak digoreng. Cuman diinformasikan. Jadi nggak bisa pilih itu. Nggak lepas, saya tetap paling suka Honda Prelude. Om, Prelude Oh, ya yang bener ampun. itu pop up, Om. Pop up itu kan udah nggak bisa secara peraturan. Kalau secara peraturan bisa, mungkin dia pop up juga. Om, Tapi ini waktu lahir. ini mobil menunjukkan bahwa Honda siap melahirkan legenda-legendanya lagi. Ini waktu lahir, waktu dibikin pertama kali, bingung namanya apa. Ya udah, lanjutin legacy Prelude aja deh. Satu lagi kenapa saya suka ini. Apa? Harganya jauh di bawah negara-negara lain kalau dilihat dibandingkan dengan Civic Type R. Dipaksakan untuk jauh. Dia kan bagus buat konsumen. Bagus gitu. Bagus Cuma dong. enggak, ini tidak Prelude kali ini. Oke, sekarang pilihan kami. Pasti aneh. Nggak aneh. Pasti aneh. Nggak aneh. Mobil listrik Honda yang kita belum tahu harganya. Om, Sudah bisa dipesan. Om. Super One. Udah tahu harganya, udah ada kira-kiranya. Hmm? Antara 300 gede atau 400 kecil. Masih milih itu. Iya. Ini lucu banget, Om. Iya, tapi range-nya cuma 200. Ya, emang kan bisa charge tiap hari, 2 hari sekali Iya. juga bisa. Maksudnya di harga yang sama ketika kita dari Cina itu banyak dapat yang lebih ini, yang lebih memadai. Ya, brand Cina ini Honda. The power of dream. Honda fanboy. Ini Honda mahal gitu karena ini Honda. Ya, jadi pilihan Lucu. kami berbeda. Om Mobi Super One, saya Prelude. Sebentar. Beli nggak Super One? Beli. Dia semua apa yang di panggung ini dibeli sama Fitra Eri. Enggak, ini kan udah. Oh. Ini pesen aja kan, belum Ini. tahu harganya. Nanti kalau harganya oke baru. 1, 2, 3. Ya, jadi saya pakai teleport yang lebih cepat. Saat ini Om Mobi masih dalam perjalanan, tapi saya karena lebih cepat bisa mampir dulu ke Hall 11 karena di Gias 2026 ini di Hall 11-nya banyak produk aftermarket dan di sini ada Blackview dashcam yang sudah dipercaya selama belasan tahun di Indonesia karena kualitasnya dan produknya yang memang cocok untuk iklim serta suasana Indonesia. Nah, di Gias 2026 kali ini Blackview punya update terbaru untuk produk flagship mereka yaitu Blackview Elite 10. Coba kita lihat. Jadi Elite 10 ini adalah dashcam yang paling canggih, salah satu yang paling canggih dari Blackview, dan dia sudah memiliki resolusi 4K untuk kamera depan dan kamera belakang. Nah, sekarang Blackview menambahkan fitur AI Copilot. Ia adalah AI yang dapat menganalisis data berkendara kita melalui aplikasi Blackview, bahkan bisa memberi rekomendasi berdasarkan gaya mengemudi kita. Dan seperti tadi saya bilang, dual 4K kamera di depan dan di belakang, hasil rekamannya sangat detail. Kemudian dia juga punya fitur rekam instan tidak sampai 1 detik, yang dia bisa langsung merekam saat mobil dinyalakan
tanpa kehilangan momen awal perjalanan. Jadi begitu mobil dinyalakan, dashcam ini tidak sampai 1 detik langsung sudah merekam secara optimal. Dan teknologi perekamannya pun menggunakan 12-bit Pro Capture. Warnanya lebih akurat, detailnya lebih tinggi, dan hasil rekaman lebih jernih. Kemudian dia juga dilengkapi dengan fitur ultra low light and full color night vision. Mau gelap sekalipun, mau cahayanya sedikit, rekamannya tetap jernih dan berwarna. Bahkan di kondisi yang hampir gelap total. Bahkan ketika Anda parkir, dashcam ini juga bisa memiliki power saving parking mode dengan konsumsi daya di bawah 1 mA. Sehingga kalau parkir aja, dia bisa standby selama 2 bulan kira-kira tanpa menghabiskan aki. Dan ketika ada benturan atau gangguan, dia akan aktif secara otomatis. Dan tidak lupa, seluruh dashcam Blackview ini memiliki seamless connectivity dan fast wifi. Mudah digunakan di aplikasinya, dan download video kualitas tinggi cuma butuh sekitar 10 detik. Desainnya juga stealth design, jadi tersembunyi di balik spion dengan LED yang dapat dimatikan, jadi orang bisa juga tidak begitu ngeh bahwa di situ ada dashcam. Nah, jadi kalau Anda lagi butuh dashcam, jangan lupa untuk mampir ke booth Blackview dan lihat seluruh produk mereka. Produk dari merek yang sudah diandalkan dan terpercaya di Indonesia. Dan rasanya sekarang dashcam seperti menjadi peranti wajib supaya menjadi bukti ketika ada sesuatu di jalan dan bisa melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Semuanya terekam dengan jelas. Pastikan saja memakai merek yang terbaik dan terpercaya seperti Blackview. Nah, sekarang Om Mobi udah mau mendarat di booth berikutnya. Saya akan nyusul. Matsuda. Matsuda. Ya ngomongnya kalau Jepang gitu. Matsuda. Tulisannya Matsuda. Iya, karena pendirinya Matsuda namanya. Iya. Mamat. Matsuda tuh dari mana ya? Betawi. Oke. Mazda. Dari semua produk yang ada di booth Mazda yang jauh lebih besar dibandingkan di Gias sebelumnya. Ya? Iya, keren-keren. Dan CX-5 baru masuk. Iya, CX-5 baru juga bentuknya lumayan berubah ya dibanding sebelumnya. Berubah banyak sekali. Banyak sekali. All new ini. All new. Oke. Om Mobi pilih yang mana? Oh, gue dulu ya? Iya. Yang paling bukan Mazda. Yang paling bukan Mazda apa? Om, ini bukan Mazda. Kan? Ini Mazda Cangan. 6e. Ini Cangan. No, ini Mazda. Kalau saya, apa? mobil paling favorit di booth Mazda adalah ini dia. Om, ini Chang'an isinya, Om. Iya, Om. Tapi lihat, walaupun dalamnya Cangan itu dia bikin mobil ini jadi lebih murah. Terus habis itu bentuk bodinya diubah lagi sama Mazda. Lebih ganteng nggak? Iya ganteng Lebih sih, ganteng, ganteng sih. Interiornya udah lihat belum? Tapi ini mobil Cina, Om. Lama-lama nggak berguna nih. Gila. Oke. Menarik loh ini, Om. Menarik. Ada kepikirannya sebenarnya. Iya, betul. 1, 2, 3. Nah, harus tinggi kayak gitu tuh. Encok. Pegel tuh nggak? BMW Bavarian Motorenwerk. BMW. Oke. Mereka meluncurkan produk baru. Ini luar biasa enaknya. Lo udah BMW coba, Om? iX3. Udah, belum pernah coba ya? Hah? Belum? Waktu itu iX3. visanya nggak keluar? Ini adalah revolusi teknologi terbesar BMW di Neue Klasse ini. Oke. Mobil favorit saya di booth BMW adalah ini. Ya, mobil sendiri. Bukan mobil sendiri, ini yang facelift. Om, yang facelift itu kan Harganya nggak naik jauh dari sebelumnya. harganya, ya. Terus tenaganya naiknya cuma dikit. 480 HP. Dulu berapa? 460. Naik 20. 20 kuda. Kalau 20 kuda Ya. ditaruh di sini penuh ini Ada ruangan. satu lagi yang berubah. Setirnya, ya. Setirnya flat bottom. Udah. Saya udah coba mobil ini, Om. Ini the best M yang ada sekarang menurut saya. Bukan? Enggak dong. Enggak. dong. Apa M3? Hah? M4? Ini the best M. Iya, ini too big to be M. No. Terlalu besar untuk No, jadi it's- sebuah M. Too useful, iya. Iya, ini emang kenceng, tapi Bang, gede. ini ganteng banget, tuh- Om. Ini adalah reinkarnasi dari original M3. Enggak dong. Karena ini ukurannya M3 itu sekarang atau M4 udah Oh iya, gede iya, banget. iya. Udah Ini membesar, secara membesar. ukuran masih 2 pintu, masih terasa pure gitu M-nya. Kalau saya itu Gue tetap ini. M3 Touring. M3 Touring. Iya. Ya udah,
bedanya. Nggak, tapi sebenarnya pengen milih ini juga gitu. Ini tuh canggih sekali. Itu canggih banget. Heeh. Kalau Anda duit nggak masalah, pengen teknologi listrik yang terbaik, itu di iX3. Oke. 1, 2, 3. Mini. Yang tidak begitu mini lagi sekarang. Nggak ada mini-mininya. Itu mini itu baru. Jadi tidak ada produk baru, tapi ada sejumlah special edition yang dijual secara terbatas di Indonesia. Seperti biasa mini, selalu bikin special edition Ya. limited. Yang paling kami suka di sini adalah Apa? nih, JCW? di Itu cewek, JCW, ini ini JCW. di cewek. Countryman JCW. Kalau mau JCW ya jangan countryman lah. Ini mini yang paling praktis, berguna karena luas. Ya itu, praktis berguna. Ngapain Iya. di JCW-in? Kalau JCW belilah yang No, 3 pintu. Bisa praktis berguna tapi kencang. JCW. Ya nggak kenceng-kenceng amat karena bodinya yang paling berat dia. Iya, tapi udah ini- paling tidak mini, paling tidak JCW juga Enggak, bodinya. ini udah paling bener. Ini, Nah. jadi ya mobil. Kalau saya, mini favorit saya adalah Surfside Collection yang Cabrio seperti Cabrio. ini. Benar-benar Ya, 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 ya. funky. Ini Ya, ya. kita bisa jalan di pantai sama teman-teman. Cabrio Ada tuh penting buat orang yang midlife crisis. nggak juga, cuman ini paling mini gitu. Mini yang bring the smile gitu. Nah, ini EV. Enggak, ini EV. bukan EV, yang normal. Yang normal, ya. Nggak apa-apa. Wajar Yang kok, S wajar bukan kok, Om ya? Fitra. Yang S Dia lagi. butuh. Wah. Om Fitra butuh yang kayak begini-gini memang. Enggak suka gitu ngeliatnya tuh mini tuh harus funky gitu. Iya. Masa Itu juga mini funky, country, nggak kalah man? funky tuh. Ya, tapi paling tidak funky ya countryman. Ini tuh funky gitu mobilnya. Apalagi ada edisi Ya ampun, ini kalau spesial. dibuka kotornya gampang banget ini. Ya makanya jadi orang yang bersih, jangan jadi orang Nah yang kalau kotor. gue buka gimana? Cari di udara yang Aduh. bersih, pantai yang bersih. Nah, Oke, Tuh, kita pindah. 2, 3. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Oke, langsung aja. Produk yang di Mercedes-Benz ini dari mulai Mercy biasa, AMG, Maybach, yang nggak ada Smart di sini. Nah, dari semua model yang ada di booth Mercedes-Benz Paten motor wagon G500, nggak dijual ya? G-Wagon, G500. Emang gini ya? Orang-orang tuh banyak pilih G63 ya, G63. Tapi G63 itu nggak Bapak-bapak banget ya? nggak nggak se-G-Class G500. Di original G-Class kayaknya lebih cocok ini gitu Iya. ya. Nah, tapi memang itu pilihan bapak-bapak. Ya nggak apa-apa. Ini lihat pilihan anak muda. AMG Midlife GT63 crisis. Pro, nggak midlife crisis. Ini petrol head. Om, Ini tahu paling nggak mahal Om di Obi, Gias. dengan harga ini itu bisa dapat hampir GT3 RS Porsche. Ya, tapi ini Om keren, Om. Keren. Dan Keren. pasti populasinya nggak banyak. Iya karena Sehingga mahal. ini jadi mobil langka lagi nantinya. Tapi ini terlalu elektronik untuk sebuah mobil sport. GT3 RS itu pintu masih mekanikal. Ini kan pintunya udah yang, Loh, kenapa nggak mau pakai teknologi terbaru? ya maksudnya. Tidak ada masalah. Iya, tapi ini Ini ganteng banget, Om. emang ganteng banget ini mobil. Ganteng banget. sekali. Tapi tetap saya tuh ada nggak sukanya sama AMG GT, Om. Hmm? Kenapa? Hmm? Karena AMG GT itu adalah penerus dari SLS. Mm-mm. Nah, sedangkan SLS bentuknya itu ikonik. Mm-mm. Nah, sedangkan ini bentuknya jauh much less iconic, Iya, gitu kan? iya. Ini. Loh, Om, Ini lihat tuh. ini oke. Bonet panjang. Ini sebenarnya generasi keduanya dari AMG GT ya. Ah. SLS itu pintunya gullwing. Enggak. Sedangkan- Om, kalau itu yang super spesial, Om. Ah. Itu super spesial. Iya. Kalau ini dulu itu yang Gullwing, harganya cuma berapa? 3,5-4 miliar? Nggak tahu, nggak berani ngeliat waktu itu harganya. Nah, harganya Iya. segitu. Sekarang harganya Iya. berapa? Nggak tahu. Oh, sekarang udah 8 miliar, 9 miliar mahal gitu sekali. kan. Nah ini, Mahal oke lah sekali. ini mobil performanya bagus, tapi Mm-mm. nggak se-iconic G-Class. Mm-mm. Ya, enggak, tetap ini yang kami pilih. Oke? Oke, pindah. 1, 2, Tuh, 2, 3. Ion! GAC. GAC, iya. GAC kepanjangan apa ya? Gabungan, Coba tanya. Mas. GAC. Sini. GAC kepanjangannya apa? Guangzhou Automobile Company. Tuh, Guangzhou. Makasih. Bukan Guangzhou kalau di Kang Chow. Kang Chow. Ngarang-ngarang aja. Beneran, coba tanya orang Cina beneran. Oke. Oke ya.
Dari GAC ini ada Ion, ada Siapa Hypertech. duluan nih? Sekarang siapa duluan ya? Siapa duluan? Om Mobi duluan ya. Tadi Mercy kan gue duluan. Oke. Yang paling kami suka di sini. Yang penting nggak pakai kamera tersembunyi. Iya. Tapi kalau dia nggak suka minta take down, jangan minta bayaran ya. Selalu Tetap Ion suka V. Ion V. Coba harganya sekarang berapa? Suka Udah nggak diskon. relevan. Udah dimurahin Coba lagi harganya. berapa? Tanyain. Dimurahin Coba lagi tanyain. harganya. Untuk harganya Ya. Ion V itu kalau digias jadi 480. Tuh, Yakin 480. ini yang paling mahal kan? Iya. Tuh. Yakin. 480. Mobil Enggak. enak, Om. Yakin 480 mau 480 sekarang udah bisa dapat macam-macam. Banyak sekali. UT berapa? Untuk UT ada 2 tipe, kalau standar jadi 299. Dulu beli berapa? Yang tingginya Kalau premium 359. mirip 360 dulu belinya. Enggak, bukan diskon lagi, turun harga. Enggak. Enggak, kita periode biasa aja. Yang ini 480 Om. Yakin tetap pilih ini. Ini tetap. Ya udah. Oke. Kalau saya tetap, apalagi dengan harga sekarang tereduksi, adalah Ion UT. Bentuknya lucu, dalamnya lega, nyetirnya enak, suspensinya nyaman. Harganya dibanding Dari lawan-lawannya. 299, ini nggak kalah sama lawan-lawannya. Kalau dulu saya ini sempat 390-an harganya kemahalan, tapi sekarang 350-an yang paling mahal. Ya, Range-nya jauh, bisa 500. Cherry Q berapa tadi? Bentuknya tapi ini keren banget. Cherry Q bentuknya nggak bagus. Ya. Maksudnya biasa Nah, aja. Dan ukurannya juga gedean ini. Iya. Ini Ion UT. Oke. 1, 2, 3. Audi. Oke. Yes. Siapa Siapa duluan? dulu sekarang? Ya. Ya di sini ada Q5, ada A8. Maksudnya tadi biasa ada 8. Tapi mobil paling favorit saya, walaupun ada Audi yang lain ya, adalah S3. Akhirnya Audi memasukkan S-Line. Bukan Om, S-Line sih ini sebenarnya. Ini satu tingkat S di bawah loh. RS. Bukan RS loh, Bukan. ini S loh. Ya tapi minimal. Mungkin minimal. ya dingin ya. Pertama S. kali RS3 kayaknya nggak pernah masuk kan RS3. Ini yang S3-nya. Tenaganya udah di atas 300 HP. Jadi kalau S doang tuh nggak bisa diminum. RS tuh bisa diminum. S bisa S nggak bisa, tunggu cair dulu. Bisa dikunyah. Patah gigi nanti. S3. Sedan sport tapi masih bisa enak dipakai harian nih. Saingannya A35 Ya, ini gitu cakep, ya. ini cakep. Layarnya kecil ya, gara-gara banyak mobil layarnya gede-gede sekarang. Oke, ini mobil saya. Udah mempersingkat waktu, pasti Om Mobi juga pilih ini kan? Hah? Ya. Ya, oke. Di sebelahnya ada VW, tapi VW kita lewatin karena VW hanya Hanya memajang satu ID Bus. ID Bus doang. Oke, 1, 2, 3. Nissan. Siapa duluan? Sekarang Om Mobi duluan sayangnya. Aduh, ini nih. Om Fitra udah punya sih. Iya. Hah? Terima kasih loh Om udah muji mobil saya. Bukan, Om. beda. Itu yang Nismo. Iya, ini yang semua lebih bagus Ini lah. yang normal. Yang normal itu lebih nyaman, Iya. ya. Dan lebih apa lagi? Kencengnya nggak beda jauh, Nggak beda jauh. bener ya. nggak? Terus ada versi manualnya. Sebenarnya Nismo juga sekarang ada versi manual, tapi harus Ada. special order. Kan? Oh, tanya Ridwan tuh jago dia special order. Ya, saya juga ke Nissan ini bukan hanya karena tadi ya lebih nyaman dibanding Nismo, ada manualnya. Tapi ini menunjukkan Nissan siap keluar dari zona nyaman. Iya, keren Membuat banget. mobil sport dan harganya jauh di bawah IU. Iya, mudah-mudahan keluar zona nyamannya sampai nanti mudah-mudahan ya dia mau masukin patrol. Pesan. Patrol. Oh, patrol iya, menarik, patrol juga mudah-mudahan. mungkin. Mudah-mudahan. Pesan. Tunggu videonya di channel Mobi. Awas ya ikut-ikutan. Apaan ikut-ikutan dari mana? Emang pesan? Pokoknya jangan ikut-ikutan nanti. Apa-apaan? Nggak. Kita pindah ke Ini tempat cepet-cepetan berikutnya. announcement apa gimana? 1, 2, 3. Cangan. Kalau sebelumnya tahun lalu cuma hanya Dipal S07, sekarang ada S05, ada Nevo Q05 dan ada Cangan Lumin. Ya Cangan Lumin dari dulu. dari dulu ya. Oke. Nah, sekarang mobil yang paling saya suka di Bucangan ini, saya udah coba yang Dipal S07 sama S05, tetap memang 05 udah coba emang? udah S05. Karena dia teknologinya REEV. Jadi dia range extender. Range extender, tapi dia punya teknologi yang sama seperti di S07. Kita masuk dia bisa nengok. Kalau di style gitu Coba ya. belakangnya selega apa? Enak Om. Enak ya.
Harga 500-an tapi Ya. dapat premium banget dan dia REEV ininya teknologi. Jadi full EV penggeraknya. Belum nyoba ini? Apa? Belum nyoba? Enak. Enak ya? Enak. Sama 007? 07? Mungkin secara kenyamanan 07 tapi 07 kan dia full EV kan. Ini rear wheel drive juga? Ini rear wheel drive ya, betul. Penasaran deh jadinya. Nah, problemnya sih mobil ini Chang'an ini kalau secara pribadi ya namanya agak kurang Iya, tapi keren sama gitu. aja dulu apa nggak Wuling, bantal Xpeng. Wuling, Iya, bener. Xpeng. iya sih. Ya, cuman butuh waktu terbiasa aja. Tapi saya ini, mobil apa? Yang 07 sih. Oh, yang 07. S07 karena yang S07 satu-satunya pernah nyoba, ini belum nyoba. Ini enak. 07 itu enak juga. Enak juga. Jadi cuman S07 lebih gede, EV pula ya. Ya udah, jadi saya 05, 07. Yuk, 07, kita loncat. yuk. Bisa loncat di sini. Nggak bisa. Mobilnya ke bawah nanti. 1, 2. Stellantis. Nah, kenapa kita bilang Stellantis? Karena ini jadi satu grup di Indonesia, bahkan mereka pun pamerannya dibuat satu booth. Karena tidak dipisah-pisah, karena ini dibuat satu booth semua. Jadi kita akan memilih dari booth Stellantis yang terdiri dari Leapmotor, Ya. Jeep, Ya. dan Citroen. Ya, untuk menghemat energi kita tidak ada lompatan teleport Di sini. antara Iya. Karena ini grup masih Stellantis. satu booth Stellantis semuanya ya. Tapi tetap kita pilih satu persatu. Di sini ada Leapmotor B10 full EV, ada Leapmotor Motor C10 yang dia kelas di atasnya, tapi B10 ini menarik karena dia range-nya di atas 500 kilo dan harganya lebih murah dibandingkan C10 yang C10 kan lebih gede. iya, walaupun range-nya jadi lebih sedikit. Teman C10 lebih mewah dan B10 maupun C10 ini merek baru Leapmotor, cuman naiknya enak dan itunya interiornya juga kualitasnya bagus ya. Iya. Jeep ada yang Ntar, ini mau dipilih dulu nggak nih yang Leapmotor? Apaan? Leapmotor pilih dulu nggak? Pilih dulu. Baru nanti kita ke Jeep. Bukannya kita dari semua mana yang paling favorit dari Stellantis ini? Jeep Nggak juga bisa. cuma 2 isinya, 3 pintu sama 5 pintu sama Gladiator. Oh gitu, mau dijadiin satu aja ya? Jadiin satu aja Oke, ya. jadiin satu. Nggak apa-apa. SWB tuh kayaknya seru. Akhirnya SWB waras. kayaknya seru. Akhirnya waras pilih Jeep yang SWB. Lucu banget tuh dibuka, cocok banget ini ya ke pantai. Ya. Cewek-cewek di atas ini lebih. Kok harus cewek-cewek sih, Om? Hmm? Lu nggak ngajak gue? Cewek-cewek kan bisa anak istri. Oke. Iya kan? Tuh, asik banget tuh. Terus karena pintunya itu spionnya nempel di pintu, harus pakai pintu ada spion tambahan. Spion Ya. begitu doang. Sama dari booth Stellantis ini, dari semua produknya, saya dari pertama kali ngeliat suka banget. Jeep yang keluar dari zona nyaman, tidak lagi sebagai off-roader, tapi sebagai mobil culture. Dan ini lucu banget di sini. Bahwa Jeep itu bisa juga dimodifikasi Iya. tidak untuk off-road. Iya, tapi Jeep itu sekarang dia ada pakai bebek-bebek ini loh. Iya. Nah, itu di atas tuh ada bebeknya, lampu itu. Iya. Kenapa sih bebek ya? Hah? Nggak tahu culture-nya Jeep sekarang kali. Oke, jadi dari semua Leapmotor, Citroen, Jeep, ini Rubicon 3 Iya. pintu yang dimodifikasi seperti Lucu ini lucu banget. Oke. Satu. Pindah 1, 2, 3. GWM, Gum. motor tembok besar. Iya. Ya bener. Iya. Great, mesinnya tembok besar, Great Mesin, Wall Motor. iya. Selalu tertarik sama tank 300, bukan tank 500, tank 300. Maco, maskulin sekali mobil ini dan diesel power. Om, diesel tuh mahal loh sekarang. Itu emang masalahnya. Cuman ya gimana ya, ini mobilnya keren banget sih, soalnya bentuknya kayak gampang banget dimodifikasi, nggak setua GWM tank 500. Gimana gak suka? Itu lebih keren Om. Sini. Sebentar, saya belum selesai. Ah. Saya juga belum tahu pilihannya Om Mobi Iya. itu apa gitu kan. Biasanya yang pilih GWM tank 500 itu orang-orang tua gitu yang Terus, berjiwa muda itu. Terus aja, enggak. Gue belum Orang tahu tua lo yang pilih kayak apa. gini. Gue belum Orang tahu tua lo tuh kayak pilih apa. Oke ya. Ini adalah tank 300 yang benar-benar berjiwa muda, ganteng banget, penggeraknya diesel. Sekarang Om Mobi pilih apa? Dia mau Udah dijatuhin, ketebak. dijatuhin dulu pilihannya. Emang Udah begitu. ketebak, pasti Emang pilihan begitu. orang tua. Bukan pilihan orang Udah tua, pernah nyoba pilihan belum? orang normal. Udah pernah nyoba belum? Udah. Enak banget. Udah pernah nyoba hybridnya belum? Udah, dua-duanya udah pernah nyoba. Irit apa enggak hybridnya? Enggak. Bohong. Dengan dieselnya. Dengan diesel. Tapi lihat dong ini. Masalah pada mobil ini adalah tampang yang terlalu ngekrom.
ini udah dihitemin semua. Bukannya Om Mobi suka yang nge-chrome kayak gini. Seingat saya iCar V23-nya belinya banyak chrome waktu itu. Akan udah nggak di-chromein lagi. Hilang chrome-nya. Ini beli yang chrome kan? Iya. Ini bukan chrome. Bukan. Ini udah yang hitam karena Black hitam. Edition ya. Ini Black Warrior namanya. Tuh, cakep. Harganya serem Iya. tetap. Dia Oh, udah ya bukan yang hybrid kan? Heeh. Tetap serem hampir 1 miliar. Hampir bro. 1 miliar. Emang itu murah? Iyalah. Jauh Lebih di murah, bawahnya ini. lebih murah aja. Ayo. Sat. Ini nggak bisa Om loncat begini Om. 1, 2, 3. Iya, Maxus dari tahun ke tahun masih tidak berubah line up-nya. Nggak berubah sama sekali. Ada Miva 9, ada Miva 7 yang lebih kecil. Jadi langsung cepet aja, Om Mobi pilihnya. Kami suka Miva 7. Ya, pilihan yang aneh karena Miva 9 itu lebih mewah semuanya. Ukurannya lebih cocok, lebih kecil. Enggak, menurut Kapasitasnya saya. sama. Apalagi saya pilih ini Miva 9 yang Lombardi Edition. Bapak-bapak banget ya butuh ya kayak gitu ya. Nyaman. 1, 2, 3. Xpeng. Aduh, ini yang dari tadi pengen diomongin. Ya. Tapi sebenarnya kita salah menyebut Xpeng karena Kenapa? Hello, I'm Xiaopi. Artinya ini- bacanya Xiaopeng. kan ini Xia, bukan X. Iya, ini X-nya depan Xiao. Kan sebenarnya Xpeng itu dari Xiaopeng, Ah, pendirinya katanya. iya siapa? Oke, jadi Xpeng ini ada X9 facelift, ada G6 dan ada GX. Tapi GX itu belum bisa belum bisa dipesan. dibeli, belum bisa dipesan. Aduh, itu keren banget Om GX Iya, itu. betul. Nah, jadi langsung Tapi Range aja, Rover banget. langsung aja mobil favorit saya di Xpeng antara X9 dan G6 ya tetap X9. X9 versi facelift. Om, babe-babe banget sih. Aduh, ini udah the best luxury MPV di Indonesia. Bahkan Lexus Bahkan LM, bahkan Lexus LM pun nggak seenak ini. Bahkan Alphard, bahkan Denza pun nggak seenak ini. Bahkan ID Buzz bahkan nggak seenak itu. Zeekr Bahkan Zero Zeekr nggak tahu ya, tapi harganya Nah, jauh. gua udah nyoba nyetir biasa dan duduk belakang tetap ini. Oke, artinya pilihan kita sama. Sama satu kelemahan dari X9. Sebenarnya ada 2 sih kelemahannya. Apa tuh? Masalah pengaturan spion dan lain-lain Oh itu iya, ya. terlalu tersentral di Ah, layar. sama gini. Ini sama ceritanya sama mobil Jeep tapi tidak termasuk Maxus. Maxus beda. Ini tuh nggak bisa mundur lagi. Kendalanya ada ini, sama dia mau ada space di bagasi. Harusnya bisa mundur lagi sehingga space di dalam tuh enak. Ini Tapi- space di dalam tuh kesempitan. Ya, tapi malah tapi biasanya orang pakai ini sebagian besar jadi 4-seater aja. Ya sekali-sekali baru Sekali-sekali memang iya. Cuma kalau family banget kayak Om Mobi gini sih pasti sampai belakang. Oke, Ya. ya kita sekarang pindah ke Oke. tempat Nah, lain. 1, 2, 3. Kia. Yeay, Kia ada di Indonesia sekarang dipegang langsung sama Korea. Ya. Oke, dan kita mobil favorit di Kia. Giliran Om Mobi. Ini udah bisa dipesan belum Itu sih? belum dijual, Om. Udah Harus bisa apa? dipesan belum? Udah bisa pre-order? Harganya berapa? Udah bisa masukin nama? Kisarannya Ada. udah bisa dipesan. Udah. Memilih ini. EV5. Lucu. Ya, Lucu. kalau ini udah bisa dipesan sama favorit saya juga Lucu PV5 banget. konsep. Lucu banget Lucu banget. Tapi bentuknya. dalamnya tuh biasa banget. Lihat nih. Ini kayak zaman dulu mobil antar jemput nih ya. Ya ini mobil Bukan komersial. captain seat. Dia dua. Ya, dua posisi mungkin ini. ceritanya mirip-mirip ID Buzz lah. Eksterior lucu, cuman dalam biasa Dalamnya aja. biasa aja. Nggak, tapi ini kayak antar jemput, Om. Iya. Lubangnya di kiri. Lucu tapi komersial car paling cute. Cute banget. Makanya. Dan membuktikan komersial car juga bisa dibikin menarik gitu. Iya. Tapi ini Seltos udah nyoba. Belum, katanya enak. Enak, tapi agak underpower. Oke, nanti coba dulu. 1, 2, 3. Belum. Ah, kan jadi nggak Kenapa pindah. dorong ke sini sih? 1, 2, 3. Hyundai. 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 Dulu kan nggak boleh ngomong Hyundai. Kan kita Kan BM. dulu. Oke, Hyundai
walaupun menghindari kata dai karena dai itu mirip dengan mati, ternyata Atau Daihatsu aja dari dulu Daihatsu. ternyata bukan hanya survive tapi juga menurunkan mobil-mobil yang menarik Banyak sekali. di sini. Nah, Nah. sekarang kita harus pilih mobil yang paling kita favoritkan di booth Hyundai di Gias Ini 2026. sayang belum ada harganya, belum dijual. Iya nih, Staria Electric sama Ioniq 3 itu juga belum bisa dipilih karena Tapi belum di jual. Goodwood udah ada loh Ioniq 3 ini. Aduh, Ioniq 3 keren banget. Iya. Nah, ini menarik ya. Ioniq 9 bentuknya futuristis. Kita udah lihat dari mulai mobil Om. konsepnya. Om. Sebentar. Cuman ya ini just another big SUV EV dan harganya 5 hampir kurang lebih 1,5. Jadi mungkin ini belum jadi favorit saya karena belum melihat ada sesuatu yang Gini, ini mobil belakangnya jelek cuma mobil favorit saya di Hyundai tetap adalah bukan karena saya punya beneran. Ya karena dia punya. Tapi ini udah setahun lebih mobil ini keluar, udah mulai ditiru teknologinya sama Honda Super One, Ya. sama Ferrari Luce. Enggak. Terus, nah jadi ini tuh kayak jadi benchmarknya mobil listrik for Bukan petrol head. benchmark, kebetulan dia duluan aja, semua Iya. orang udah pasti nyiapin. Iya. Dan ini sampai sekarang masih belum ada yang punya teknologi setara. Dengan harga segini kencengnya minta ampun, masih tetap nyaman. Tetap ini masih Emang jadi gitu, orang kalau masterpiece-nya. dia punya mobilnya sih begitu. Loh, enggak, bukan karena punya mobil. Saya beli karena memang saya tahu Ini tahu nggak kenapa segitu. gua nggak beli nih? Kenapa? Karena gue beli. Enggak. Karena pas ngetes gua nggak diajak. Oke, itu mobil favorit gue. Nah, enggak, kalau gua Ioniq 9. Ioniq 9 itu mahal, Om. Bayangin. Enggak, Om. Apa ini bisa dibilang lebih enak daripada Xpeng? Ini tuh mungkin rasanya mirip sama Kia EV9. Telluride, apa? Kia EV9, EV9, iya. ya kan? Ini kan platformnya sama, cuma ya ini kalau dari semua yang gue pengen bawa pulang adalah ini. Dengan harga 1, nih, dengan harga 1, sekian itu, 1,5. Iya. Ini SUV gede. Walaupun belakangnya aneh. Mobil ini masalahnya satu, Apa? kelamaan keluarnya dari mulai konsep. Memang iya dari jadi awal. jadi nggak Udah nggak exciting lagi. iya, dan nggak secanggih rival-rivalnya dari Cina Iya. dengan harga segini. Makanya H-Track. Oke, pindah. 1, 2, 3. Volvo. Mobil teramat Keren-keren di dunia ini. sekarang dimiliki oleh Geely dan sudah mulai untuk memproduksi mobil listrik. Tapi Volvo tetaplah pure Volvo. Iya. Walaupun sudah dimiliki oleh Geely, tapi engineer-nya, crash test facility-nya, nilai safety-nya dan Volvo. keamanannya Tetap Volvo. itu tetap Volvo. Oke. Oke. Nah, sekarang kita harus pilih. Saya akan pilih dulu Oke. Volvo yang paling saya suka. Kayaknya Om Mobi dulu yang milih. Yang paling suka EX90. Ini gede elektrik. Mahal Om. Hah? Tinggi lagi. Mahal Om. Nah, Mahal. Pak, apalah arti sebuah 2,6 miliar? Masya Allah ngomongnya. Ya, untuk video ini. Iyalah, kan mobil apa yang paling kita suka mau bawa pulang? Pasti. Harganya 2,6 M. Iya. Apalah arti Lah, 2,6 itu M? 2, berapa? XC90. Nggak tahu berapa. 2,5 dulu ini harganya dekat Rubicon JL. Ya udah. Saya Iya kan? ketemu EX90 kapan? Gue udah dari mulai di Swedia ketemu Udah di nyobain mobil. ini? Nyobain Belum. nggak? Belum kan? Ini bisa ngedip, Bisa kedip ya, Ce? bisa winking Iya, iya. ininya. Iya. Jadi sama pilihan saya walaupun Tuh ini kan. emang masih mahal. Sebenarnya tadinya mau EX90, tapi no. Karena pilihan saya adalah Loh. ES90. Ini sedan Om. Oh iya, emang bapak-bapak butuh sedan. Dan tahu S90? Ya. S90 adalah mobil dari APM pertama di Yang nembus Indonesia 1 miliar yang harganya, harganya ya. nembusnya 1 miliar eksekutif. Dan ini adalah penerusnya, tapi dia tidak sependek S90 zaman dulu, dia agak tinggi kayak Ini sedan tinggi, jadi crossover. di crossoverin. Dan secara model saya lebih suka ini dibandingin EX90. Enggak, lebih suka X90. Ini ada anehnya gitu loh. ES90, ES90. Ada masa sedan tebel gitu? Nggak apa-apa, Lexus yang ES juga tebel. Enggak, tebelan ini. Keren ini tapi ES90. Dan pengen. belakangnya enggak selega itu. Tapi ini keren, depan belakang ini keren. Dan
ada sejarahnya. EX90 itu kan dia ada XC90-nya Iya, kan. iya. Tapi kalau ES90, Nggak ada S90-nya XC. udah nggak ada nih. Dia penerusnya nih. Oke. 1, 2, 3. MG, Nah, Morris Garage, siapa duluan? berdiri sejak tahun 1924. Waktu itu Yang umur berapa? originalnya. Waktu itu umur berapa? Yang originalnya sebelum diakuisisi sama Cina. Ya, Cina mengakuisisi itu. Dan membuat mereka jadi mempunyai range produk yang lebih masuk akal dan lebih banyak. Sekarang sudah ada sejumlah produk baru, bahkan termasuk Cyberster yang udah dari beberapa tahun lalu ada, sampai sekarang masih jadi primadona. Dan sekarang adalah giliran, Siapa? Om Fitra. oke, mobil MG paling favorit saya biasa adalah Cyberster. Oke, ganti dong. Tahun ini adalah MG S5 EV. Ini adalah EV pertama dari MG, Om udah nyoba belum? EV SUV yang platformnya benar-benar dari awal memang dibuat sebagai mobil Ya. listrik. Kalau sebelumnya kan ZSEV kan, Ya. ZSEV itu convert. Tapi Ini udah nggak nyoba. full. Udah nyoba? Udah nyoba. Enak kan? Enak, dinamis, harganya juga reasonable. Iya. Nah, tadi jalan-jalan kemana ya? Lupa. Kayak jalan jauh ya Nah, lagi pasti nih. pilih yang sama. Enggak. Oh, Tetap. sempet nabrak Innova Om. Oh iya, kuat deh. Kuat banget di mobil, nggak bekas sama Iya. sekali. Ini oke, enak. Cuma kalau suruh bawa pulang di sini tetap bawa pulang yang Cyberster. Midlife crisis. Lihat, lihat kayak gini. Midlife crisis gimana? Pantaskah Om Mobi naik mobil seperti ini? Ini satu permasalahannya Om, Ini apa? Cyberster itu. Apa? Satu, duduknya agak kurang pendek sedikit. Ya, Agak tinggi kurang karena ada rendah baterai sedikit. di bawah. Sama ininya kenapa mesti panah coba? Kan biar tahu. Ini nggak perlu, orang juga tahu kalau nyapunya di kanan ya itu buat ke kanan. Sama sebenarnya ini agak-agak takut rusak aja gitu Iya. pintunya. Jadi saya Om Mobi malah yang Cyberster. Iya. Ini mau kami bawa pulang. Midlife crisis. Enggak gitu. 1, 2, 3. Polytron. Polytron tapi bukan alat rumah tangga. Ya, Polytron mobil, sayangnya mereka belum punya produk selain G3 Plus. Jadi kami memutuskan tidak bisa memilih apapun Ya. di sini karena hanya ada satu produk. Dan kami doakan Polytron produknya Tambah menjadi banyak semakin lagi. banyak. Ya. Oke, pindah. 1, 2, 3. The Vesok. DFSK. Ya, DFSK. Vesok. Akhirnya dia punya produk baru, DFSK E5 Plus. Iya. Plug-in hybrid. Plug-in hybrid. Mobil not bad loh. Kita belum coba not bad mobilnya. Nggak apa-apa. Not bad. Kedeketan sama speaker. Dia baterainya juga gede loh untuk plug-in hybrid, 25 kWh. Iya. Dia bisa jalan 1000 kilo lebih juga, Iya. 1300. Hah? Oke, sekarang giliran Om Mobi duluan. Pilih Ya. mobil yang paling favoritnya. Ini dong. Ya itu udah jawaban yang pasti ya. Karena cuma ada E5 Plus, plug-in Iya. hybrid yang modern, dan Ceres E1. Iya, ya. Ini. Oh, ini komplit loh Ya, mobil ini ini. komplit. Ya ini kemenangan muda sekali sama Ceres E1 ya. Tapi kalaupun ada DFSK yang lainnya mungkin ini juga bisa jadi favorit. Dia baterainya lumayan Baterai gede, lumayan 25 kWh. 25 kWh ya. Makanya, Terus range-nya habis- jauh. Iya betul. Nah, tinggal kita coba kenyamanannya. Ini dia plug-in hybrid ya. Plug-in hybrid. Oke. Udah, 1, 2, 3. Subaru. Sebu. Kayak mereka meluncing mobil baru, Outback paling baru tuh. Outback baru. Pengen Oke. nyoba deh, penasaran. Iya. Platformnya sama nggak ya? Tapi jadi lebih gagah ya, grill depannya Iya. tuh tegak gitu. Beda. Nggak, ini. Bukan kayak wagon ditinggiin Iya. jadinya. Ini dan lebih SUV. boxy. Iya. Coba kelegaannya kayak Outback-nya dulu kan? Dan ini apa? Interiornya jauh lebih modern dibandingin Iya. Subaru sebelumnya, Om. Oke, Bentukan. jadi dari semua mobil yang ada di booth Subaru, kalau saya paling favorit adalah All New Outback. Ini baru sekali ngeliat aja, wow, ini kayak balik ke rootnya gitu. Tinggi, boxy, dalamnya juga modern. Iya. Walaupun mesinnya tidak ada perkembangan yang terlalu ini ya, signifikan, tapi dia pakai 2500 cc. Tapi 1 miliar lebih tuh sekarang tuh. Dan dia itu ini apa lumayan 187 PS. Harganya Harganya lebih. Hah, sayangnya harganya mahal. Iya. Dulu kan berapa ya Tapi Outback itu? iya. Dan all wheel drive ya. Itu berapa Outback yang Tapi lama? bentuknya keren. Berapa? 869. Beda 130 Keren. juta.
Keren, suka bentuknya. Kotak-kotak gitu, Beda patah-patah. 130 juta sama yang lama. It's okay lah, yang lama bentuknya kan old banget. Bentuknya aneh. Iya. Cuma klasik Outback Cuman empuk juga nggak ya? Semoga yang ini empuk. Nggak keras. nggak bisa digituin dong. Iya. Harus kita coba dong. Coba. Ya nanti sama kita- pilihan kami. Outback baru. Oke, Pengen nyoba. good job Subaru, keren. Satu, Oke. dua. 3. Ford. Ford. Anehnya kok Kenapa? nggak ada Mustang lagi ya? Oh iya dulu pamerin Mustang. Iya. Laku abis kali. Di EMS aja masih Mustang. Masih Sekarang ada Mustang. Ranger sama Everest. Artinya cuma 2 produk ini. Cuma 2 produk. Nah, Ah, dari gampang. semua produk ini yang saya paling favorit. Siapa yang pilih sekarang? Ah, gua. Ya udah, tak lain dan tak bukan. Gitu ya ngomongnya, tak lain dan tak bukan. Tak lain dan tak bukan. Adalah Raptor diesel bensin. V6 3000, yes. Iya, mau pilih Ini. apa lagi? Ini mobil enak banget. Dan suaranya tuh bisa ada macam-macam Iya. suara knalpotnya. Iya. Suspensinya Ini benar-benar di ultimate double cabin lah. di ultimate double cabin. Artinya ini juga kalah enak kan, Gladiator, Kalah enak. ya kan? Dengan Gladiator harga itu just- dengan it's a harga cheap ini thing lebih you would murah dari understand. Gladiator Iya. ya. Heeh. Oke, saya juga sama. Nanti tunggu Ranger bekasnya Raptor. aja. Iya, betul. Pengen juga. Oke, 1, 2, 3. Aletra. Baru ada L8 EV, L7 EV ini baru diperkenalkan, belum dijual, dan satu lagi mobil komersial SAG. Ini masih Jadi, konsep banget ini. betul. Gua udah Jadi lihat dalamnya. bagus. Ya konsep banget masih. Jadi ya seneng ngelihat Aletra sudah menyiapkan model barunya, tapi ya kita belum bisa memilih mana yang favorit karena cuma Cuma ada satu, model. Aletra L8 aja. Semoga- Di situ ada SAG, tapi itu SAG bukan Aletra. Ya, semoga di yang berikut-berikutnya bisa lebih banyak lagi produk. Ya, mudah-mudahan. Jam 1, 2, 3. Baik. 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 Sayangnya kita berdua nggak ada yang menang baik challenge. Nggak ada, ada. Kalau Om Mobi itu hampir menang. Gue juga hampir menang. Gue masuk 4 besar. Sekarang baik selain BJ40 Plus, ada banyak nih. BJ30 Hybrid dan ada T1 Full Electric. Jadi sekarang gue pilih yang paling favorit dari baik, tetap lo BJ40 Plus. Menurut gue ini mobil yang mendefine sebuah baik di Indonesia. Iya. Gagah, tapi- lebih enak dari Jeep rasanya bandingannya. Walaupun mesinnya nggak efisien sama sekali ya. Terus kuat sekali nih mobil, proven Kuat. dibanting-banting. Mobil mana yang paling Sebenarnya suka? milih ini juga gitu ya, cuma biar beda. Kok biar beda? Nggak ada ini, nggak 30. ada yang menggantikan ini. Ya, nggak Ya. ada yang menggantikan kan? Nggak ada yang menggantikan. Nah. Masalah enak mobilnya, ya, nggak bisa dibilang enak banget, nggak bisa dibilang irit sama sekali, tapi will get you there dengan cara yang maco. Dan dengan budget yang jauh lebih sedikit daripada membeli sebuah Jeep. Sepertiganya tuh. Ya. Nah, karena ini adalah booth terakhir yang kami datangi di Gias, jadi sekarang kita akan kembali ke depan dan kita akan memilih dari semua mobil-mobil favorit kita mana yang paling Sulit favorit. tuh. Sulit. The best of the best menurut masing-masing dari kami. Or the worst of the worst Ya. nanti. Oke, sekarang kita langsung ke luar lagi. 1, 2, 3. Kita keluar lagi sekarang. Keluar lagi. Lu Ini final nih. besarnya, ini banyaknya merek-mereknya. Banyak. Dari masih sepi pameran sampai sekarang udah rame. Ini sekarang hari Senin. Yes. Ini di Selasar luar bagian sini. Rame. Ini udah kayak weekend Dan rasanya. ini hari kerja. Hari kerja Senin siang-siang. belum jam pulang kantor. Belum. Sama Tapi sekali. ramai sekali, luar biasa. Jadi kalau Anda belum kesini, pastikan Anda ke Gias 2026 dari tanggal 30 Juli sampai 9 Agustus. Nah, sekarang saatnya kita untuk menentukan mobil yang paling kita suka dari seantero Gias ini. Ini sulit sekali. Siapa dulu ya? Ini video lo ya, video aja dulu lah. Oke. Karena ini video Nggak akan saya. ikut-ikutan. Kalau Jangan misalnya ikut-ikutan. sama, Ya. itu karena kebetulan sama. Karena kita nggak tahu sampai ini tuh saya nggak tahu Om Mobi pilih apa, Om Mobi nggak tahu saya pilih apa. Oke, gue pilih dulu ya. Mobil yang saya paling suka di seluruh Gias 2026 ini adalah kemunculannya juga baru di Gias 2026 ini adalah Nissan Fairlady Z. Karena apa? Oke,
memang agak terlambat masukin Z, tapi langsung dimasukin yang facelift. Dan ini kita tahu Nissan itu lagi cukup struggle lah untuk ngejual mobil sekarang di tengah gempuran merek-merek Cina semua. Tapi mereka tahu, mereka punya heritage, mereka berani memasukkan heritage itu ke Indonesia dan dengan harga yang reasonable. Om, itu pilihan gua. Nggak bisa, itu Nggak udah bisa, pilihan nggak gue. bisa, Nggak bisa, itu udah pilihan gue, nggak bisa. Lu Nissan pilih yang Fairlady. lain. Nggak bisa, nggak bisa. Gua nggak bisa ganti dong. Nggak bisa ganti dong. Sama dong. Ya mama, itu pilihan gua dari awal. Kenapa? Alasannya? Alasannya, nih. Jangan sama. Nggak, nih ya. Nissan pertama kali di Indonesia, ASEAN katanya kita dapat duluan. Untuk yang mobil ini, Iya, Fairlady Z Oke, yang facelift. Oke. Terus, nih ya, orang mobil boring, tahu-tahu dek keluar Fairlady, heritage-nya. Iya. Itu, aduh, penting banget untuk Indonesia tuh dapat itu. Jangan mobil. sebut karena manual juga. Emang ada manualnya kan nggak tahu, tapi ada manualnya. Emang ada manualnya. Oh, menarik sekali. Bukan jadi alasan manual Bukan, itu. bukan jadi alasan. Oke. Itu alasannya. Jadi kebetulan pilihan kita sama, appreciate banget Sama sama Nissan. pabrikan mobil yang masih ingat punya heritage-nya Masih di luar ingat dan gitu. dimasukin ke sini walaupun dia tahu cost-nya pasti gede Iya, ya karena dan volume mungkin- pasti nggak akan segede yang Iya, lain. dan mungkin juga untungnya nggak banyak di situ, volumenya juga kecil gitu ya. Tapi buat kita ya yang mampu beli, kita bisa beli. Buat yang nggak mampu beli, minimal kita jadi punya pemandangan Fairlady Z di jalan gitu ini kan. berarti sekali untuk Iya. Indonesia itu berarti sekali. Terima kasih Nissan. Oke, itu adalah mobil yang paling kami suka seantero Gias, tapi secara overall Gias sekarang luar biasa. Hampir tiap merek itu punya mobil-mobil yang sangat menarik buat kita lihat. Teknologi baru, desain baru, jadi jangan sampai nggak datang. Ya, terima kasih buat Anda semua yang sudah nonton video yang panjang ini. Emang nggak pengen panjang, cuman emang banyak mau banget. nggak mau panjang, banyak itu brandnya. Buat mobil-mobil yang tidak suka, jangan lupa untuk nonton di channel Om Mobi. Iya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra ini jika Anda belum. Om Mobi. Subscribe juga ke channel Om Mobi, Motomobi, Auto Driver. Komentar di bawah dan follow Instagram kami berdua di sini juga. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih telah menonton. Kenapa tiba-tiba bunyi coba? Nggak tahu.